Hai guys, welcome to Dotau. Kenalin, gue Dewi dari Manajemen 2022. Dan gue Sapero dari Astronomi 2017. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang ITB. So, kenapa kita bahas ITB? Karena ini buat kalian maba-maba 2020 yang belum bisa ngeliat ITB langsung ya, Iya, karena bener. corona ini. Tapi tenang kok guys, kita syutingnya tuh social distancing juga walaupun Bener cuma banget. segini banget. Oke, so this is our first video. Oke, yang pertama kita bakal bahas sesuatu yang kalian pasti jarang banget nih tahu, yaitu asal-usul ITB. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan ITB itu dulunya dengan nama ini? Oke, thank you Google Translate. Nah, atau nama itu bisa biasa dikenal dengan TH Bandung pada tahun 1920 yang tepatnya tanggal 3 Juli. Nah, tapi ya teman-teman, ITB itu pernah dihentikan nih dan baru dibuka lagi pada masa pemerintahan Jepang pada tahun 1944. Nah, namanya itu ganti jadi Bandung Kogyo Daigaku atau biasa dipanggilnya BKD. Nah, ada beberapa fun fact nih teman-teman soal tokoh-tokoh yang pernah belajar di ITB. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang menjadi lulusan pertama di ITB. Nah, B.J. Habibie juga menjadi salah satu mahasiswa yang pernah belajar di jurusan teknik material. Nah, yang terakhir adalah Joko Anwar yang menjadi salah satu lulusan ITB dari jurusan AE atau Teknik Dirgantara. Oke, sekarang kita bakal ngebahas mengenai fakultas dan jurusan yang ada di ITB. Buat kalian yang pengen tahu, ini dia. Tapi bentar, gue baca dulu ya. Yang pertama ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terus ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Sekolah Farmasi, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin fakultasnya, sekarang ada jurusan-jurusan yang ada di ITB nih. Ada 44 jurusan yang bisa teman-teman ikutin, yaitu ini dia. Teknik Geologi, Teknik Geodesi dan Geomatika, Meteorologi, Oceanografi, Kimia, Matematika, Fisika, Astronomi dan Aktuaria, Kria, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Seni Rupa, Teknik Industri, Teknik Kimia, Manajemen Rekayasa Industri, Fisika Teknik, Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, Teknik Material, Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi, Teknik Geofisika, Teknik Sipil, Teknik Lautan, Teknik Lingkungan, Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Teknik Pengembangan Sumber Daya Air, Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota, Manajemen Kewirausahaan, Sains dan Teknologi Farmasi, Farmasi Klinik dan Komunitas, Rekayasa Hayati, Rekayasa Pertanian, Rekayasa Kehutanan, Ekologi Pasca Panen, Biologi dan Mikrobiologi, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Biomedis, Teknik Telekomunikasi, Tenaga Listrik, dan Sistem Teknologi Informasi. So, this is time for fun fact jurusan cek. Yang pertama, astronomi memiliki laboratorium yang sering bikin banyak orang iri, yaitu Observatorium Bosca yang merupakan peneropongan bintang tertua di Indonesia. Yang kedua, jurusan teknik Dirgantara memiliki pesawat tempur buatan Rusia nih teman-teman, yang bernama pesawat MiG-21. Yang ketiga, jurusan teknik fisika memiliki festival teknologi terkeren. Kenapa keren? Karena ada laser-lasernya yang bernama ITB Insight Festival. Yang keempat, yaitu jurusan di FSRD nih tidak memiliki jaket himpunan seperti kebanyakan jurusan-jurusan lain, tetapi mereka memiliki badge himpunan. Yang kelima nih, yaitu ada bioenergi dan geomergi merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Indonesia. Yang keenam, Kria ITB merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Selain itu juga ada astronomi ITB sih yang satu-satunya di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ada Pasar Seni ITB yang merupakan acara 4 tahunan sekali buatan anak-anak seni rupa FSRD yang pastinya seru banget karena dia merupakan acara pasar seni terbesar di Indonesia. Asik banget gak sih? Nah, selanjutnya nih kita bakal ngomongin soal tempat-tempat yang ada di ITB. Tapi gue cewek banget nih, boleh gantian nggak? Boleh deh, boleh gantian-gantian. Pang, gantiin gue dong. Dadah! Bye Deo. Halo teman-teman, kenalin gue Ipang dari Manajemen Rekayasa 2019. Nah, seperti teman gue dijelasin tadi nih, gue bakal jelasin tentang tempat-tempat yang ada di ITB. Yang pertama itu adalah Masjid Salman. Nah, Masjid Salman nih sebenarnya letaknya di titik terselatan ITB, tapi sebenarnya di paling depan nih di ITB Indonesia. Selanjutnya, Masjid Salman itu adalah masjid kampus pertama di Indonesia. Terus juga yang beda dari Masjid Salman, dia itu nggak punya kubah nih, yang biasanya ada di masjid-masjid di Indonesia. Yang kedua adalah gerbang depan ITB. Nah, gerbang depan ITB ini salah satu yang lokasi yang ajaib loh. Kenapa sih? Karena ada namanya bunga Petrea volubilis. Nah, bunga Petrea volubilis ini bakal bermekaran ketika bulan Agustus, yaitu ketika mahasiswa baru masuk seakan-akan menyebut kalian nih untuk berkuliah di ITB selama 4 tahun ke depan nanti.
Selanjutnya adalah Plaza Widya Nusantara atau biasanya disebutnya Plawit nih. Nah, Plawit ini letaknya di antara lapak kembar. Nah, biasanya sih kalau buat mahasiswa itu foto-fotonya di sini nih, soalnya bagus gitu loh latar belakangnya. Selanjutnya di Plawit ini nih ada namanya Kolam Indonesia Tenggelam atau disebutnya Intel. Nah, kenapa Indonesia Tenggelam sih? Soalnya ada kata Indonesia tapi di bawah air, jadi bilangnya Indonesia Tenggelam. Selanjutnya di sekitar Intel tuh juga ada relief-relief yang menunjukkan arah mata angin. Nah, di relief tersebut itu juga ada nama-nama jurusan nih. Jadi misalnya kalian bingung nih, jurusan ini di mana ya? Oh, kalian bisa ke tengah ITB terus cari nih arahnya ke situ. Selanjutnya ada 2 kolam panjang nih yang dari Intel ke utara dan ke selatannya. Nah, di kolam ini ada titik-titik berwarna yang sebenarnya itu adalah susunan partitur lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah titik gema. Nah, titik gema ini sebenarnya dekat banget sama Plawit, tinggal utara dikit aja nih. Nah, tapi tempat situ juga namanya adalah DPR. Nah, DPR sini artinya adalah di bawah pohon rindang. Nah, di DPR ini ada 2 lingkaran nih. Nah, ketika kalian berdiri di tengah-tengah lingkaran tersebut nih, terus kalian ngomong atau bicara gitu, atau teriak malah, kalian bisa dengar suara kalian sendiri nih, makanya disebutnya titik gema. Nah, yang terakhir adalah letak biru atau yang biasanya disebutnya letak 11. Nah, di letak ini ada gedung kembar kiri kanannya nih. Nah, tengah-tengah itu ada gedung yang mirip banget sama trapesium dan juga ada cerminnya. Nah, kalian bisa ngelihat muka kalian sendiri nih, misalnya kalian foto-foto di situ. Kayak di sini nih. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Oktav dari Astronomi ITB 2015. Rutinitas sebagai mahasiswa ITB sejauh ini yang paling utama tentu aja belajar ya. Habis itu mungkin habis belajar, habis kuliah, nongkrong di sekre kabinet, sekre HMJ, sekre UKM, atau sekre kongres kalau misalkan kongres punya sekre. Hai, nama gue Nafisa, gue dari jurusan Arsitektur Angkatan 2018. Rutinitas gue sebagai mahasiswa di ITB udah pasti karena gue jurusan arsitektur, gue sibuk studio. Halo semua, kenalin nama aku Uli dari Planologi 19. Rutinitas aku sebagai mahasiswa ITB, jujur aku kerjanya cuma tidur di kelas sama bengong pas ujian. Hihi. Halo, nama aku Vina dari Perencanaan Wilayah dan Kota 2019. Rutinitas selama jadi mahasiswa sih yang pertama pastinya kuliah, terus kader, danusan, nugas, sama nongkrong-nongkrong sama teman. Hai, aku Aleta dari Manajemen Angkatan 2019. Rutinitas aku sebagai mahasiswa yang pastinya aku belajar. Selain belajar aku aktif di kepanitiaan dan organisasi. Terus aku juga lagi suka nyobain hal-hal baru untuk explore things lebih banyak lagi. Rutinitas aku sebagai mahasiswa ITB yang pasti dan paling utama adalah belajar. Habis itu belajar, dan yang gak kalah penting adalah belajar. Belajar di sini gak cuma berbicara sekedar akademik doang, tapi juga hal-hal di luar itu. Misalnya kayak belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, yaitu kita bisa belajar di unit ataupun mengikuti kepanitiaan dan organisasi tertentu. Habis itu kita juga bisa belajar mengasah soft skill kita kayak gitu. Dan jadi intinya sebenarnya adalah belajar. Halo, gue Ivana dari Astronomi 17. Kegiatan gue selama di kampus belajar, kuliah, belajar sama teman, berunit, kadang sambil kerja juga. Halo, gue Lisa dari Matematika ITB 2018. Di sini gue pengen ngasih tahu keseharian sama kuliah di ITB nih. Nah, sama kuliah di ITB, kalau misalnya offline, gue biasanya kuliah, habis itu nongkrong di sekre unit. Kalau gue di Studio 8EH atau nggak di sekre himpunan gitu. Nah, terus kalau misalnya sama online gini, paling rapat-rapat gitu sama kuliah juga sih. Nah itu dia guys, video pertama kita dari Dotpau yang membahas mengenai ITB. Banyak banget sih bahasan. Bentar. Kayaknya kurang banyak gak sih? Kurang banyak ya? Kurang banyak banget, kayaknya kita bakal butuh part 2 deh. Iya, karena kalau bisa kita ngomongin di sini bakal kepanjangan banget gak sih? Iya, panjang banget. Nah, makanya tunggu dulu aja ya teman-teman ya. Di part 2-nya kita bakal bahas ITB juga nih. Nah, biar kalian langsung nih tahu ada video Dotpau, jangan lupa turn on notification dan like, comment, and subscribe. So, see you next time. Dadah!
Jangan lupain gue ya. Dadah.